Selamat pagi anak-anak yang baik, salam berjumpa kembali pada pelajaran agama kita pada pagi hari ini. Kita melanjutkan materi kita sebelumnya, bagian 2, yaitu Nabi Yesaya yang menubuatkan kedatangan Juru Selamat yang dirindukan umat Israel. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengerti pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan situasi hidup ketika Mesias Sang Juru Selamat datang. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa yang akan dibawakan oleh Joseph. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, pandanglah kami anak-anak-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu menerima pelajaran dari Miss kami. Berilah Miss Vera kesehatan dan kebijaksanaan agar dapat mendidik kami dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sejak awal mula penciptaan manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan makan buah pengetahuan baik dan buruk yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Kain membunuh adiknya Habel dan sebagainya. Setelah dibebaskan Tuhan dari penindasan di Mesir dengan berbagai keajaiban yang dilakukan Musa, umat Israel seringkali meninggalkan Tuhan. Mereka tidak patuh dengan perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Tuhan melalui perintah-perintahnya. Pada pelajaran yang lalu, umat Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab menyembah berhala. Pada situasi seperti itu, meskipun Tuhan sakit hati, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Selalu saja Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk mengembalikan umat pada perjanjian dengan Tuhan. Dengan kehadiran para nabi itu, umat Israel diselamatkan Tuhan. Nabi Yesaya diutus Tuhan di tengah-tengah situasi dan penderitaan rakyat karena para pemimpinnya yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka di situasi seperti itu, Nabi Yesaya memberikan harapan bahwa Tuhan akan mengutus pemimpin yang adil, bijak, dan penuh damai, yang rela menderita bagi rakyatnya. Seorang pemimpin yang mampu menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya. Tuhan akan mengirim seorang Mesias Juru Selamat. Itulah yang dirindukan umat Israel di masa datang. Baik, untuk lebih mendalami harapan apa saja yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, silakan kamu ambil Alkitabmu, buka Yesaya bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Yesaya bab 1 ayat 1 sampai 11. Silakan dibaca masing-masing di dalam hatinya. Harapan-harapan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel adalah yang pertama, bahwa tidak selamanya ada kesuraman. Bangsa Israel yang tinggal dalam kegelapan pun akan melihat terang. Terang itu datang sebagai seorang anak yang akan lahir, dan anak itu disebut penasihat ajaib, raja perkasa dan damai. Seperti yang digambarkan dalam Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 11, situasi kehidupan yang akan terjadi jika Mesias
juru selamat datang, yaitu bahwa sebagai Raja Damai, Dia akan membangun kedamaian. Gambaran damai yang diungkapkan seperti serigala yang akan tinggal bersama dengan domba. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Situasi hidup masyarakat saat ini bisa kita lihat masih cukup banyak anak yang tidak dapat bersekolah. Teman-temanmu mungkin di sekitar lingkungan rumahmu, terutama mereka yang dari kalangan ekonomi kurang mampu atau keluarga miskin. Mereka sama sekali tidak bersekolah. Mereka lebih banyak kita jumpai di lampu-lampu merah. Ada yang bekerja untuk bisa makan. Ada juga seperti anak-anak jalanan. Tentu sebagian masyarakat juga yang berada di daerah-daerah terpencil yang sering terjadi konflik, seperti contohnya di Papua dan sebagainya. Mereka juga menginginkan suatu kedamaian, suatu keadaan di mana si A dan si B bisa sama menjalin relasi yang baik, saling mengasihi, saling melayani. Maka untuk dapat mewujudkan pesan Nabi Yesaya pada saat ini, kita diajak untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah. Tidak selamanya ada kesuraman, akan muncul kedamaian dan keadilan. Memperhatikan anak yatim, kita juga diharuskan untuk saling membantu sesama yang kurang mampu, teman-teman yang di sekitar kita. Kita diajarkan untuk lebih peka terhadap kebutuhan mereka. Kita diajak untuk membangun tali persaudaraan dengan siapapun, baik orang miskin, baik orang yang tidak ada tempat tinggal, juga orang-orang yang butuh bantuan dari kita. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Miss akan memberikan beberapa latihan. Silakan kamu salin ke buku latihanmu, kamu fotokan lalu kirim ke pesan Edmodo atau ke WA pribadi. Akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Aaron. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.